Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan, Jawa Timur akan melakukan penyekatan di pintu masuk Jembatan Suramadu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pengendara yang berhenti di tengah Jembatan Suramadu untuk dapat merayakan malam Tahun Baru. Jelang malam pergantian tahun, Kepolisian Resort Bangkalan akan menerjunkan beberapa personil untuk melakukan penyekatan di pintu Jembatan Suramadu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang berhenti di tengah jembatan untuk merayakan malam pergantian tahun. Polisi tidak akan segan-segan untuk memberikan tindakan apabila ada pengendara yang tetap melanggar. Jembatan Suramadu sendiri, pemirsa, tidak akan ditutup, namun jika ada kemacetan, pihaknya akan melakukan tindakan dengan penutupan sementara untuk mengurai kemacetan agar tidak mengular. Dan Polda Metro Jaya serta Dishub DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas dan Jalan Sudirman Tamrin pada malam pergantian tahun. Di sepanjang jalan tersebut akan digelar Festival Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global yang diprediksi akan dihadiri puluhan ribu masyarakat. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah bergabung dengan Anwar Fuadi dari Patung Kuda di Jakarta Pusat. Adi, seperti apa persiapan di sana jelang Festival Malam Muda-Mudi dan seperti apa pengamanannya? Ya, Febrian, saat ini saya berada di kawasan Patung Kuda yang mana ini menjadi titik awal nanti untuk penutupan jalan di sepanjang Jalan Tamrin sampai nanti ke Jalan Sudirman, begitu ke kawasan Jakarta Selatan. Dan di sini nanti untuk penutupan jalan sendiri, sterilisasi akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan benar-benar akan ditutup nanti sepanjang Jalan Sudirman dan juga Tamrin mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 1 dini hari di 1 Januari 2024. Saat ini kondisinya di sini masih ramai dengan aktivitas masyarakat karena memang pada saat ini belum ada treatment khusus yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Saat ini kondisinya masih normal, masyarakat juga masih bisa berlalu lalang baik di kawasan Jalan Medan Merdeka, di kawasan Monas, dan juga di kawasan Jalan Tamrin dan juga di Jalan Sudirman yang nanti akan menjadi pelaksanaan perayaan Malam Puncak Tahun Baru yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tajuk Festival Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global. Sementara itu, untuk pengamanan sendiri, berdasarkan informasi yang kami terima dari Polres Metro Jakarta Pusat yang disiapkan untuk skenario awal yang disiapkan untuk pengamanan di kawasan Jakarta Pusat, khususnya di kawasan Monas, lalu kemudian kawasan Jalan Tamrin dan juga Jalan Sudirman, ada 1.500 personil gabungan. Dan jumlah ini masih mungkin bertambah nanti melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Dan juga dapat kami informasikan untuk di area yang menjadi lokasi pelaksanaan Malam Puncak Tahun Baru sudah disiapkan juga kantong-kantong parkir mulai dari kawasan Monas ini sampai nanti di kawasan FX Sudirman. Itu jumlah kantong parkir yang tersedia ada sekitar 25 kantong parkir yang mampu memuat kurang lebih 40.000 kendaraan, yaitu untuk roda 2, lalu kemudian juga untuk kendaraan roda 4 dan juga bus di kantong-kantong yang sudah disediakan ini, baik itu on-street ataupun juga kantong parkir yang tersedia off-street. Lalu kemudian di kawasan tempat saya melaporkan saat ini, di kawasan Patung Kuda, bagi Anda yang nanti akan menikmati hiburan di kawasan Monas, Anda bisa parkir di sejumlah lokasi yang ada di sini, salah satunya adalah di lokasi parkiran Irti, lalu kemudian di Wisma Mandiri dan juga ada di kawasan Jalan Juanda. Informasi terkait dengan kantong parkir ini sudah diupdate juga di akun media sosial TMC Polda Metro Jaya dan juga Dishub DKI Jakarta. Lalu hal lain yang bisa kami sampaikan, Febrian, memang untuk acara yang akan digelar nanti malam mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat ini akan sangat meriah karena ada banyak pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Di kawasan Monas sampai ke Jalan Tamrin, lalu kemudian ke Jalan Sudirman ada setidaknya 12 panggung yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan panggung besarnya nanti akan ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Di kawasan Monas ini akan ada panggung di sisi selatan Monas yang nanti hiburannya mulai pukul 16 sampai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu di kawasan Sarinah nanti juga akan ada panggung hiburan di sana
Sementara untuk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang akan menjadi puncaknya, akan ada beberapa pertunjukan juga di sana, termasuk nanti ada video mapping, lalu kemudian drone festival, dan juga water mist show yang nanti bisa Anda nikmati pada malam hari, khususnya menjelang malam pergantian tahun di Jakarta. Jadi ada banyak sekali yang bisa Anda nikmati di sini. Dan yang perlu Anda perhatikan yang seperti yang saya sampaikan tadi, rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan, lalu kantong-kantong parkir ini juga harus Anda perhatikan, termasuk juga waktu Anda datang ke venue acara, karena pada pukul 18 ini jalanan sudah mulai disterilkan oleh Polda Metro Jaya maupun juga Dishub DKI Jakarta. Dan bagi Anda yang ingin menaiki kendaraan umum, ini ada penyesuaian-penyesuaian juga, baik itu untuk Transjakarta, lalu kemudian ada juga MRT begitu ya. Khusus untuk Transjakarta ada beberapa rute yang memang beroperasi sampai dini hari, nanti sampai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun untuk rute-rute yang terdampak rekayasa lalu lintas, mereka akan beroperasi nanti sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bisa dicek juga di akun media sosial Transjakarta, karena di sana dijelaskan secara detail terkait dengan jam operasional dan juga ada penyesuaian operasional menyambut malam tahun baru nanti malam. Begitu juga dengan MRT. MRT ini juga melayani penumpang lebih lama, nanti sampai pukul 2 dini hari juga. Namun untuk setiap stasiun itu bisa Anda cek juga di akun media sosial MRT untuk waktu terakhir operasionalnya agar Anda tidak ketinggalan. Dan yang pasti ikuti terus arahan dari petugas yang berjaga di sekitar lokasi, baik itu yang berada di sekitar Monas nantinya atau juga di panggung-panggung yang ada di sekitar Jalan Tamrin dan juga Jalan Sudirman, termasuk juga panggung utama nanti di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan pihak kepolisian sendiri memprediksi akan ada lebih dari 30.000 orang yang akan memadati kawasan jalan-jalan dan juga panggung-panggung yang sudah disediakan untuk merayakan malam pergantian tahun. Perkiraannya di setiap panggung itu ada sekitar 3.000 sampai 5.000 orang. Jadi akan sangat crowded malam ini. Anda harus mempersiapkan diri juga dan memperhatikan berbagai hal, termasuk juga barang bawaan juga harus diperhatikan. Dan untuk kondisi cuaca sendiri saat ini masih baik begitu ya, masih cerah meskipun sedikit berawan. Jadi alangkah baiknya juga dipersiapkan begitu untuk antisipasi jika nanti turun hujan. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari tempat saya melaporkan saat ini. Kembali ke studio, Febrian. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.